ada yang kakak pengen tahu lagi, aku minta maaf ya nak, kamu jadi kayak gini karena aku. Daripada main belakang kan, mendingan ngomong langsung. Pernah? Pernah. Sok bang, gue izinin. Iya, saya izin. Hah? Bang Maksud takut banget ya? Beneran. Takut? Enggak, Bang Maksud kayak takut banget. Pahit. Emang gak suka pahit? Bohong dia pahit. Manis. Bang Masur, topengnya buka dong. Episode kali ini nih, pagi-pagi dibikin segar kehadiran dari artis cantik yang makin ayu. Ini dia, Masayu Anastasia. Sendirian ya? Sendirian aku. Kamu juga masih sendirian? Iya. Iya, sama-sama ya. Sebentar. Kayak ada yang beda nih. Kayak berubah gitu nih. Masa sih? Apakah benar kamu mengikuti artis-artis lain melakukan OP alias operasi plastik? To the point loh, dia to the point loh, beneran loh. Emang iya? Enggak. Tapi berubah. Berubah loh mas. Masa sih mbak? Tapi beneran berubah. Ini before, itu after. Dua-duanya cantik, dua-duanya cantik banget. Mungkin ini nggak makeup dan ini makeup. Ini nggak make up gimana ini. Itu filter. Oh, filter. Lo kayak ketawa aja. Ngapain filler kalau masih ada filter? Jadi apa yang lakukan ke Korea kan lu kayak? Iya, ke Korea itu sebenarnya awalnya kan tadinya tuh mau ngilangin ini dark circle kan. Oke. Cuma pas Kantung begitu- mata iya. hitam juga. Begitu nyampe di sana, tapi emang dari pas ketemu di sini sama dokternya kan kita konsultasi dulu kan. Emang kalau gue concernnya tuh pipi gue kan tirus banget semenjak waktu itu pakai behel kan geraham kanan kiri Berubah tuh ya katanya? dicabut. Jadi kalau misalkan gue kurus otomatis tuh kurus. Kalau dulu kan gue kan filler mulu setiap kali mau syuting. Daripada gue suruh naikin berat badan. Oh, biasa selama itu di filler, diisi bagian Iya. pipinya. Terus? Cuma pas waktu itu gue bilang concern gue adalah gue pengen supaya lebih kelihatan fresh gitu kan. Oke. Karena semuanya masih bagus, jadi emang nggak perlu. Dan ini juga ternyata dark circle gue juga itu masih Kenceng, masih bagus. Masih bagus banget. Jadi yang dilakukan adalah? Cuma fat graft. Fat graft itu apa sih? Fat graft itu dia ngambil dari lemak kita sendiri, terus baru disuntikin ke muka. Oh. Oke, di sini ada foto. Jadi mana saja yang diusahakan, ditangani, dirubah. Nggak dirubah dong, yang diisi. Ya. Yang diisi itu cuma bagian sini nih, bagian pipi, ya kan, sama sini. Karena kan kita seiring berjalannya umur, ya kan, kolagen kita kan habis nih. Iya. Kayak dokter ya gue. Iya, gak apa-apa, buat ilmu. Ya kan? Jadi diisi pakai lemak sendiri. Oh. Sini. Jadi emang lu masalahnya apa sih sebelumnya? Emang betul di lokasi syuting dianggap terlalu kurus? Iya kok, soalnya kalau misalkan gue kayak kurus banget pasti gue suruh naikin berat badan. Sementara kan kita kalau naikin berat badan di kamera kan namanya kan 5 kilo ya gitu. Jadi daripada gue stres gue suruh naikin berat badan, gue ngaca aja udah nggak enak gitu kan. Cuma buat ngisi pipi dan nggak ngaruh juga, misalnya nggak terlalu ngaruh juga signifikannya gitu kan. Jadi ya udah akhirnya pas fat graft ini makanya banyak yang kayak kok beda ya dikirain. Bertahan berapa lama? Ini sih baru mau 3 bulan. Kan kayak botox itu berapa bulan hilang lagi. Kalau filler hilang gak sih? Filler hilang lebih cepat 3 bulan. Nah kalau ini? Tergantung, kalau misalkan lemak kita bagus, dia akan bertahannya lebih lama. Oke. Tapi ngomong-ngomong kan lu udah cantik. Sekarang mempercantik diri lagi. Jangan-jangan mau nikah nih. Katanya mau persiapan nikah. Kata siapa? Dengan seseorang. Kata pengusaha. Gue jomblo say. Beneran. Duduk lagi coba. Ini kursi itu bikin jujur tahu. Sini. Oke yuk. Dikasih pijitan dikit, ya kerimbat dikit. Beneran masih jomblo? Jomblo gue. Gak mungkin secantik lu gak ada yang mau. Enggak, gue emang aduh. Tahan dulu deh. Masih banyak yang harus gue pikirin, terus kayak trauma-trauma kan masih ada ya gitu. Namanya orang yang pernah gagal nikah gitu pasti nggak mau. Gagal lagi. Iya.
gitu. Gue nggak mau kayak yang gue mikirnya dulu pas abis gue bakal cepet nih nikah lagi gitu. Ternyata trauma itu sangat membekas gitu, apalagi ketika gue ngeliat anak gue gitu. Belum bisa move on? Bukan masalah belum bisa move on, tapi lebih kayak yang ketakutan akan gagal lagi. Karena yang terluka tidak hanya kamu, pasangan, tapi anak-anak juga terutama. Coba kita lihat dulu artikel berikut ini. Nih, ini dia nih. Mas Ayu Anastasia belum nikah lagi. Gue belum bisa maafkan diri sendiri. Nah, gue masih belum bisa memaafkan diri sendiri, ya itu dia karena bukan cuma anak gue yang jadi korban gitu kan istilahnya, tapi keluarga gue juga gitu. Jadi dari keluarga gue juga sangat picky akhirnya kan namanya udah gue sekarang udah sendiri, gue udah balik kayak gadis ya gitu. Jadi semua tuh diseleksi juga sama keluarga dan jadi sama tidak hanya lu, tapi anak dan keluarga. Iya. Oke, balik lagi ke apa gue mau ngomong operasi? Bukan. Tindakan mempercantik diri. Selain wajah, badan diapain lagi? Belum. Coming Akan. soon. Iya. Bohong lu? Gue pengen mini tummy tuck. Hah? Diapain lagi? Perut tuh gak kenapa-napa, hei. Semua orang bakal ngamuk deh kayak sama gue kalau misalnya gue bilang gue mau mini tummy tuck. Lu mah gak pernah gendut dari dulu kita kenal juga? Pernah lah kalau misalkan. Pas hamil doang kali. Hamil juga perut gue doang sih yang gede. Kalau muka gue emang gak terlalu kelihatan. Tapi kan yang namanya bekas sesar itu kan namanya perempuan ya. Ini gue yakin ada seseorang yang bisa mempengaruhi hidup lu ini mah. Enggak. Atau mungkin coba, ada beberapa foto nih. Ini gue duduk sini mulu nih. Ada beberapa pria yang pernah singgah di hati Mas Ayu Anastasia. Diakui saja iya pernah atau tidak ya. Gak apa-apa kan semua orang punya masa lalu. Oh ya oke. Hengki Kurniawan. Enggak. Bukan pacaran lu dulu ya? Enggak, gue itu sama Hengki itu ya emang karena kita syuting bareng, kita malah sahabatan, temenan. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi gak pernah ada hubungan apapun? Bagaimana dengan Jonathan Frizzy? Iya itu pacaran. Pernah, berapa lama sih? 2 tahun setengah lah ya. Ya masa ABG ya? Iya, masih kecil, masih piik tapi banget. bukan berarti buat ke nikah saat itu ya? Ya enggak kan dari agama kan juga bisa. Ada sebuah perbedaan yang gak bisa di itu ya. Oke, selanjutnya nih. Ariel. Enggak. Deket mana? Ariel mah deket sama banyak orang soalnya ya? Enggak, karena kan emang waktu itu emang gua kan dulu kan video klipnya dia kan, video klipnya. Terus udah gitu ya udah ya temenan biasa aja, temenan. Jadi mama, Wulan Guritno juga semua perempuan artis itu deket ya? Sama Wulan tuh pernah deket gak sih dia? Gua nggak tahu. Kita aja dulu. Gua nggak tahu. Gua nggak tahu. Apa ekspresi lu langsung gini, hop begitu? Nggak. Ya kan Wulan juga sahabat gue gitu, maksud gue ya emang temenan aja. Wulan juga sekarang juga sudah punya seseorang ya? Iya. Kok Ariel masih sendirian gak sih? Oh itu gue nggak tahu. Akulah. Ya. Kok ini kan emang mantan suami gue, bapak dari anak gue. Ya sampai sekarang sih gue masih sayang lah pasti. Jadian lagi apa sih? Ya tergantung yang di atas. Jika sama-sama membuka hati, sama-sama memaafkan apa yang terjadi di masa lalu. Anak-anak juga kan masih deket juga. Anak, kita cuma punya Sorry, satu anak juga masih deket juga. Jika Allah menakdirkan? Ya kalau memang ternyata jodohnya, kalau misalkan emang ternyata selama ini dipisahkan emang untuk saling introspeksi diri, untuk memperbaiki diri gitu ya. Kalau misalkan emang jalan sudah begitu ya, gue sih nggak mau munafik ya gitu. Ya. Maksudnya ya sampai sekarang pun hubungan kita masih sangat baik dan gue masih respect dia kayak waktu gue nikah tuh gue masih melakukan hal Lembu juga seperti masih itu. sendiri kan ya? Masih. Punya pacar gak dia? Nah itu gue nggak tahu, gue nggak pernah nanya. Masih takut Bo, gue sampai sekarang. Beneran? Iya. Selama 9 tahun ini? Iya, gue masih takut. Jadi gue Tapi pengen tahu gitu? Enggak. Kita ada artikel ini nih soalnya nih. Katanya Mas Ayu Anastasia menyesal tuh. Penyesalan Mas Ayu cerai dari Lembu 8 tahun lalu. Sekarang sudah 9 tahun. Apa yang membuat tuh
sedikit menyesal? Karena mungkin lebih ke anak ya. Anak gue yang tadinya ceria, pasti kan adalah dampaknya. Ada perubahan. Dia sempet ngomong kalau pas waktu saat itu ya, dia tuh udah kayak paham. Caca sama Babuy itu masih kan manggilnya Caca sama Babuy. Pas saat lagi prosesnya sama Babuy itu masih nikah apa enggak? Wah itu kan pertanyaan yang paling... Umur berapa saat itu? 5 tahun. Itu pertanyaan yang paling gue takutin dan gue nggak tahu gue mesti jawab apa. Saat itu? Lu jawab apa? Gue cuma diem, gue cuma bilang ya dalam hidup seseorang itu pasti akan ada perubahan. Kayak kamu, dulu kamu masih baby, sekarang kamu udah besar. Gitu. Samara, is it okay kalau misalkan one day Babuy nggak stay with us anymore, gue bilang gitu kan. Iya oke. Ya. Tapi akhirnya udah waktu itu saat itu ya gitu. Karena gue udah nggak tahu gimana untuk cara menjelaskan. Tapi pas di umur 13 berarti 3 tahun yang lalu gue sempat ajakin dia ngobrol. Karena gue ngeliat banget perubahannya dia jadi introvert, terus dia kayak cari teman atau sahabat yang satu penderita yang sama nasib, iya, gitu kan. Itu kan gue sebagai ibu walaupun gue sibuk kerja gitu kan bukan berarti gue tidak notice dengan perubahan anak gue gitu. Kasian. Itu gue sampai ya agak dibilang sedih pasti sedih lah. Iya iyalah. Gitu. Makanya gue bilang gue nyesel karena kalau gue bisa balikin gue puter waktu lagi. Dan efeknya seperti ini, lu gak akan ambil keputusan itu. Dan akhirnya gue ngomong sama dia, gue bilang ya gue minta maaf gitu. Iya beneran, hati-hati ngomong. 2 jam gue ngobrol sama dia. Gue bilang aku minta maaf, kamu gak boleh menyalahkan apa yang selama ini ada dalam pikiran kamu gitu. Tapi yang membuat kamu seperti ini adalah keputusan yang Caca ambil. Dan dia gak berhenti nangis selama 2 jam. Dan ternyata betul, dia nyimpen itu dan dia pendam. Aduh. Jadi pasti aku tahu pasti itu jadi pertanyaan kamu, kenapa Babuy sama Caca udah gak bareng-bareng. Ternyata dia tidak pernah terucap bertanya, dia pendam aja. Kasihan. Dan akhirnya ya gue ngomong, aku minta maaf karena aku yang ngambil keputusan. Nangis dia? Dia nangis gak berhenti. Ada lagi, udah apalagi mau kakak tanyain, ada yang mau kakak tanyain, ada yang kakak pengen tahu lagi. Aku minta maaf ya nak, kamu jadi kayak gini karena aku. Oke. Tapi sebetulnya komunikasi aman? Sama siapa? Sama Babuynya? Aman. Cuma waktu itu aku nggak bilang sama Babuy kalau Caca sedang ngobrol sama aku. Nah, sampai sekarang belum tahu? Ini berapa tahun yang lalu sih? 3 tahun yang lalu. Kenapa? Dan dia nge-keep buat diri dia sendiri aja. Maksudnya ya dia nge-keep buat dia aja gitu. Berubah nggak setelah ngobrol itu? Sifatnya? Iya, berubah. Beban berarti dia tuh selama ini ya? Itu yang bikin gue takut gitu. Jadi gue gak akan bisa sama gimana gue mau cari pasangan. Gue gak akan bisa cari pasangan yang gak bisa menerima hubungan gue sama Lembu. Gue gak bisa, karena buat mental health anak gue. Itu alasannya. Iya. Karena walaupun ada pengganti posisi suami dari lu, tapi tidak akan menggantikan posisi bapak. Kenapa lu gak ngobrol sama Lembu sih masalah itu? Masalah apa? Tentang dialog lu dengan Samara. Mungkin Lembu juga menyimpan sesuatu yang gak bisa terucap juga loh. Ya gue gak tahu, maksudnya ya belum aja, nggak tahu ya nanti kalau misalkan kita pergi bertiga bareng gitu kan nanti pas ulang tahunnya Samara itu gue nggak tahu. Apapun yang terjadi terjadilah ya, kan masalah jodoh misteri. Iya itu dia. Jika balik lagi dari Lembu, ya jika tidak pokoknya semuanya terbaik untuk Samara. Iya. Salam buat Samara ya, terbaik buat Mas Ayu juga. Amin. Tepuk tangan dong buat Mas Ayu Anastasia. Oke, kita kembali sesaat lagi dengan kisah hidup lainnya. Tetap di FVP Podor Pagi. Ya atau tidak?
Saya akan kawin lagi kalau istri saya mengizinkan. Tidak. Walaupun istri ngizinin. Enggak, tidak. Kenapa? Tunggu. Mau nanya, Bang Masur tuh ngomong kayak gini karena depan Po Dede apa gimana? Karena takut kali ya. Lucu nih, Po Dede.